Nah dia kesini tuh kira-kira tujuannya mencari harta karun dari sini untuk mendirikan. Yang belum subscribe silakan subscribe. Lanjut. Kita jumpa lagi dengan Agen Turbo Channel. Nah ini kita lagi di situs namanya kita kenal dengan Reco Banteng di Desa Permanu, Kecamatan Pakesaji, Kabupaten Malang. Jangan lupa ikuti terus petualangan kami untuk membedah atau menapaktilasi peninggalan zaman dahulu. Jangan lupa subscribe terus agen kami. Kita ikuti terus. Halo pemirsa dan yang paling saya hormati para subscriber. Nah ini kali ini kita sore ini lagi berada di sebuah situs pundan situs. Kalau zaman saya dulu waktu saya kecil tidak asing dengan julukan di Pundan ini. Namanya kalau orang dulu ini yang saya dengar namanya Reco Banteng. Ini berada di Desa Permanu, Kecamatan Pakesaji, Kabupaten Malang. Ini tadi sudah dari narasumber sudah dibilang itu aslinya bukan Reco Banteng, padepokannya situsnya, tapi situsnya namanya Padepokan Mbah Sindu Wongso ini aslinya. Tapi yang terkenal di telinga saya mulai dulu yaitu Reco Banteng. Mungkin orang-orang Pakesaji sudah pada familiar dengan namanya situs Reco Banteng ini. Untuk itu biar kita menggali apa itu keterangan lebih lanjut, berarti mari kita dengar dari narasumbernya. Ya ini menurut Mbah Marsono. Mbah Marsono pernah dengar Pak Marsono iya. Pernah dengar cerita ini kalau dulu berarti ini Mbah Sindu Wongso ini berarti orang kerajaan mungkin, Mbak? Ini mungkin orang dalam kerajaan. Iya mungkin masih ada bau mungkin yang dengan Singosari itu ya. Nah ini dia itu apa? Karena pada waktu itu Singosari kan dikalahkan oleh Jayeng Katong dari Kediri. Kalau melihat sejarah secara faktanya kan gitu. Ini mungkin dia itu kan berseraan ya, lari ke sana-sana. Katakanlah setelah diserang, mungkin anggotanya berserakan orang kerajaan. Kan gitu orang kerajaan. Nah, terus ini pada waktu itu ini kan terus ditemukan oleh buyut saya. Oh, buyutnya Pak Marsono. Iya. Buyut saya pada waktu pemerintahan Belanda tahun 17 18 berapa desa itu kan jajahan Belanda itu supaya desa-desa itu tanah yang diberikan Belanda kepada Belanda ya ini biar mendapat penghasilan Belanda. Lah ini kan terus dicetak desa-desa gitu. Ya, tapi lah ini dibawa Belanda. Nah ya, nah disinilah buyut saya namanya Singokerto. Oh, Mbak Singokerto. Ya, Singokerto. Terus dia itu agak kebingungan ya. Ya apa iki lek nggih desa iki gak ono sesepuh sing anu awak dhewe ketekan apa. Nah, gitu dia untuk memecahkan caranya memerintah terhadap rakyatnya. Nah, terus ini menjiwai lah katakan. Iya, Mbah buyut saya, buyut Singokerto. Nah ini terus dia itu mengadakan ritual-ritual yang sifatnya terus dia didatangi oleh perempuan namanya Maria. Di sini nih? Iya. Dia mengadakan ritual di sini didatangi. Enggak di sini. Oh ritualnya? Iya ritualnya enggak di sini. Lalu didatangi oleh namanya Maryam, kecil orangnya, perempuan. Terus dia katanya juru bersihnya beli sini. Oh juru bersihnya. Peninggalan
aslinya. dan sini gitu. Terus Berarti yang juru kunci yang pertama iya, kali terus dia seperti padepokan iya. istana itu Mas. iya, terus dia itu menceritakan kesungguhan dengan sampai yaitu bersih desa itu caranya desamu begini supaya begini desa itu harusan begini lah barulah itu buyut saya Singokerto itu bisa menjalankan pekerjaan sebagai petinggi lurah. Oh, lurah yang pertama. Dulu Iya. berarti buyutnya Mbah Marsono ini Lurah pernah pertama desa Permanu, jadi lah terus Permanu di sana itulah baru berdiri Permanu. desa aslinya. Jadi Permono dipindahkan ke sana, dialihkan. Ya, pemerintahannya cuma Di pusat sana. pemerintahannya. Iya. Aslinya namanya Permono di sini. Permono di sini Terus vital. dipindah. Permono. Ini mbah saya terus diberi begini. Nah, disuruh menjaga. Nah, disuruh menjaga, terus istilahnya bahasa apa itu uri-uri. Oh, Dewi. Nah, ya, biar tetap situ lestari dah katakanlah. dia ditunjuknya. Kalau tempatnya istilah rumah pendoponya di sini, tapi kalau patirpannya tahu ke Patirpan. sini, Mhm. iya, itu ada kali lagi di situ. Oh, sungai lagi. Iya, Oh. sungai yang buat Petirtan. wudhu atau babakan istilahnya itu di sana. Gitu. Iya, Mas Baro sudah Iya. cukup lengkap. Ini obrolan ringan aja, Pak. Iya. Ini cuma tanya-tanya aja. Iya. Mbah Marsono pernah dengar Mbak apa ini tempat ini atau situs ini pernah didatangi ya seperti katakanlah Gus Anu, Idris. Idris, ya. Iya. Memang pernah dengar aja. Itu yaitu yang buat saksi adalah Pak nanti kalau ketemu Yasin. Oh, Pak Yasin itu ya. Ya, itu malah yang anu sini itu ayahnya Rodi Pak ayahnya itu Oh, yang bapaknya iya Gus Idris. membawa anak-anak aneh sudah Anak kasar buahnya. dari Jember dari mana malah dari Kebumen barang apa itu ada. Nah. Terus di sini tidak mengadakan ritual-ritual enggak, jubahnya itu disampirkan di sini. Di sini. Jubah yang dipakai itu, Bang. Iya, kan enggak bunyi. Dia anak-anaknya itu di situ langsung kabur masuknya. Nah, dia ke sini tuh kira-kira tujuannya menurut Tujuannya Mbah Marsono apa? mencari katanya ditanya Yasin sama Data adik kanu masnya Tutu. Oh, Mas. Masnya Data itu masnya Tutu itu mau mencari harta karun dari sini untuk mendirikan pesantren gitu katanya. Santrinya sudah ada tapi pondoknya belum ada gitu, jadi diajak cari harta karun ada di jalan. Ketemu rombongan Ada itu. jam Bang. 12 itu datang ke sini sepeda motor. Tahu pun. Kan di sini. Iya. Tapi menurut Mbah Hanum, dia nyari harta karun itu dapat mana? Enggak dapat. Oh, enggak. Cuma dadi Kesurupan itu. Bang? kesurupan gitu. Iya. Yang Anu kesurupan anak-anaknya. anak buahnya. Iya. Hmm. Malah Jadi yang kesurupannya anak buahnya itu. Gosannya itu rodinya. Bapaknya itu setan. Pak Rodi itu bapaknya. Bapaknya Idris Gus itu Idris. mungkin. Idris itu namanya kan Bawi sebenarnya. Ya. Mungkin aja saya enggak. Ya, saya ya juga belum kenal. Ya, Cuma dengar aja namanya katanya Bawi gitu loh. Hmm. Tapi entah sekarang itu Pak Idris itu apa namanya? Makhluk yang sudah Menjelma? yang sudah ada di kegaiban ya. Ini ikut Dia. Bawi atau bagaimana? Hmm. Kalau Bawinya itu kan sebetulnya itu ya anaknya Rodi gitu loh. Kan bisa sekarang itu ada itu sekarang yang ditirukan itu seperti di TV-TV itu loh. Oh, pakai anu. Iya kan? Ritual seperti gerakan-gerakan Iya, itu. apa ya? Menggunakan apa itu? Daya Oh, seperti ilmu tenaga dalam gitu kan. Nah, gitu lah. Mungkin itu begitu. Cuma tanya aja Iya. Pak Marsono ya, kalau menurut jenengan maksudnya
ini seperti melakukan gitu, seperti katakanlah yang kita sebut namanya tadi melakukan seperti itu. Kalau menurut pandangan jenengan bagaimana kira-kira? Kalau menurut saya sendiri ini ya secara pribadi, semuanya itu kan ada risiko. Ya. Kalau yang dihinggapi, kasarnya yang dimasuki itu dianggap suci, dari hasil merasa kasihan terhadap orang yang akan dimasuki, ini kan ada risikonya. Kalau melanggar dari kesucian atau kebersihannya menurut si yang memasuki itu, ini mau nggak mau kan ya risiko. Risiko. Ya kak itu. Ya. Logikanya kan gitu. Ya, itu pandangan. Iya. Ya. Ya, paham lah. Iya. Ya itu tadi cuma sekelumit. Sekedar loh. Ya, sekelumit. Tapi selain Gus Rodi atau Gus Idris tadi yang datang ke sini dari masyarakat umum itu banyak juga, Pak Marsono. Ya ini loh sampai orang codo itu bisa bangun di ya sini. ini dianggap kurang enak, dia membuat sendiri. Bangunan Nah, untuk ini tempat istirahat untuk ya. Berarti juga didatangi orang Mbak ya? Iya. Atau ada malam-malam tertentu gitu seperti malam Senin Malah apa? seenaknya ini. Tergantung orang. Panggilan hatinya. Kalau dia disuruh ke sini gitu, ke sini gitu. Datang gitu ya. Iya. Sampai saya sendiri tuh loh. Gimana ya? Ya masih ngomong kok iso anu. Kalau yang di sini yang datang, ini saya ya tidak mengada-ada. Gubernur Pak Wiono itu ya pernah. Gubernur Pak Wiono itu kira-kira Belum tahun tahu. berapa itu Pak? Dari Lumajang anu asalnya dia. Kemarin kalau Pak Bupatinya adalah Pak itu Suntoro itu yang suruh anu ini merawat dan memegang. Jangan sampai Jangan sampai dirusak orang katakanlah gitu Iya. ya. Dia mau melestarikan. kamu harus hati-hati dengan ini lurah gitu dia itu. Di sini dia ya Itu Bupati Malang Pak Suntoro. Pak Suntoro. Tahun berapa itu Mas? Raden 54 ke sini itu 54 55. Berarti apa itu? Bupati Malang sekitar periode tahun 50-an namanya Pak Suntoro pernah datang ke sini dan beliau mewanti-wanti untuk melestarikan merawat dan melestarikan ini. Aset budaya yang sifatnya Peninggalan jadi dah. tradisi. Peninggalan. Jadi kamu kalau jadi kepala desa harus tahu soal hukum adat. Soalnya hukum adat tidak tertulis tapi ini merupakan kebiasaan yang sifatnya tidak bisa dihilangkan dari. Oke. Mungkin saya kira cukup untuk keterangan dari Pak Marsono yang panjang dan lebar sudah bagus Pak. Terima kasih sekali. Pemirsa, kita sudah mendapatkan banyak sekali panjang lebar cerita dari narasumber Bapak Marsono. Bapak Marsono merupakan buyut dari keturunan Pak Lurah yang pertama malah yang Desa Permanus ini. Kita agen Kerupuk Channel, jadi kita namanya agen, jadi mengulas, memberitahukan ke pemirsa bahwa di sekitaran kita ada situs yang sudah kita kenal tapi kita tidak tahu asal mulanya bagaimana. Agen Kerupuk, namanya Kerupuk, kita mengulas yang ringan-ringan aja. Tetap ikuti channel kita, subscribe tombol merah. Kita lanjut ke informasi yang lain.